Haleluya, glory. Haleluya, agunglah nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Dia tersenyum melihat setiap orang yang selalu merindukannya di setiap saat. Karena kita tahu bahwa sedang berada di dalam palungan kita ini, yaitu firman yang hidup, yang memancar di dalam hidup kita, yang memancar kepada setiap orang. Itulah sebabnya seperti rusa yang merindukan air. Haleluya. Seperti itulah jiwa kita selalu merindukan Kristus. Haleluya. Karena bagaimanapun juga setiap orang percaya tidak pernah menginginkan berpisah daripada Tuhannya. Daripada Yesus. Daripada kepala kita. Dialah sang pemimpin kita di akhir zaman ini. Roh Kudus dia berikan bagi kita untuk menuntun kita, membawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Haleluya. Dialah bunga mawar saron, dan kita tahu bahwa dia diremukkan hanya untuk membagikan wangi-wangian itu, yaitu wangi yang sangat begitu dirindukan setiap orang yang sudah ditebus sebelum dasar dunia. Dia diremukkan di Kalvari. Haleluya. Glory. Setiap lebah merindukannya karena madu, ya, karena madu yang keluar dari bunga bakung tersebut, dari bunga mawar saron tersebut. Setiap orang menyukainya, wanginya tersebut. Tetapi itulah sebabnya dia menjadi daging untuk supaya menyucikan dosa setiap manusia yang merindukannya, yang takut akan Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya dia berkata, "Hai, marilah kepadaku orang yang letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu." Haleluya. Itulah sebabnya pada waktu yang indah ini kita datang ke hadiratnya untuk bersekutu, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, dan mendengarkan firman-Nya, dan menyanyikan lagu pujian yang indah baginya sebagai persembahan yang baik kepada Kristus, mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kita kepadanya. Itulah yang dia inginkan, bukan kekayaan, ya, bukan kemiskinan, tetapi firman untuk kita lakukan, untuk kita bertindak di akhir zaman, untuk supaya benar-benar kita berada di dalam posisi yang benar yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya, yaitu jalan yang benar. Haleluya. Menuju tanah perjanjian tersebut. Karena kita tahu kita sudah dimeteraikan. Kita pastikan bahwa kita sudah dimeteraikan Kristus sampai pada hari kedatangannya yang kedua. Sampai pada hari penebusannya. Sampai pada hari pengubahan tubuh kita. Kebangkitan bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus. Haleluya. Glory. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Sebagaimana tentang pembahasan kita minggu kemarin. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, itu seorang manusia yang lari dari hadirat Allah. Dari hadirat Tuhan. Haleluya. Glory. Dan biar kita buka Alkitab kita, biar kita cepat bergegas. Dan kita akan kembali lagi pada firman yang sudah kita baca minggu kemarin, yaitu di Kejadian 2:17. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati." Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, Bapa yang hidup, yang memiliki hidup kekal, Engkau Tuhan yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan Engkau siang dan malam, supaya benar-benar posisi kami Tuhan berada di dalam jalur-Mu yang Kau berikan bagi setiap orang percaya. Kami akan dipercaya Tuhan bahwa dari keluarga kami, dengan iman kami, biarlah mereka Tuhan tertarik semuanya akan kebenaran-Mu, firman-Mu, pesan-Mu di akhir zaman ini. Supaya mereka Tuhan benar-benar bersama-sama dengan kami di dalam satu tubuh Yesus Kristus, bersekutu di dalam satu roh,
menerima pesan terang di waktu senja ini Tuhan. Supaya kami menyatu di dalam firman-Mu. Supaya kami Tuhan menyatu nanti di Yerusalem yang baru, yang kami nantikan Tuhan. Sekalipun Tuhan Engkau memberikan segala sesuatu kepada kami untuk mengajar kami, tetapi itulah yang mematangkan kami Tuhan. Adapun tantangan dan rintangan Tuhan, itulah yang mematangkan kami sebagaimana Raja Wali Tuhan. Melatih anak-anak Raja Wali Tuhan untuk supaya semakin naik terbang di mana badai angin dan lain sebagainya Tuhan, untuk yang dia hadapi Tuhan. Tetapi dia semakin naik tinggi. Sebab Engkau sudah menentukan Tuhan mata Raja Wali yang tajam, yang sanggup melihat dari jauh, dari tempat tinggi Tuhan. Dan dia dapat melihat apa yang sedang merayap, apa yang sedang berjalan Tuhan di atas tanah Tuhan. Dia sanggup melihat. Demikian juga Tuhan, anak-anak-Mu di akhir zaman ini, mempelai wanita Tuhan, dapat melihat apa yang sedang berlangsung di zaman ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa dunia ini sudah semakin buruk adanya. Kebanjiran di mana-mana Tuhan, pertengkaran, pembunuhan, perkelahian, pencocokan Tuhan, perang antara bangsa dan bangsa Tuhan. Engkau katakan sama seperti zaman Nuh dan sama seperti zaman Lot. Tetapi kami yang dipercaya Tuhan, bahwa kami tidak akan bisa lari dari hadirat-Mu. Sebab Engkau sudah memilih kami Tuhan sebelum dasar dunia ada. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu Tuhan selalu terpaku di dalam jiwa dan palungan kami. Untuk supaya firman-Mu Tuhan menjadi senjata kami siang dan malam. Melawan musuh-musuh kami Tuhan. Melawan iblis Tuhan. Melawan dunia Tuhan. Supaya kami selalu berjalan Tuhan di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kepala kami, mengurapi setiap telinga kami Tuhan, menjadi telinga seorang murid yang baik. Terima kasih Bapa. Satukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita melihat di sini Kejadian 2:17. Ini berbicara tentang pohon. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang dimaksudkan di sini mana yang dipilih manusia. Tetapi kita tahu pada waktu itu ketika Allah berfirman kepada ciptaannya sendiri, yaitu Adam. Haleluya. Si suami, ya, seorang suami daripada Hawa. Ada seorang perempuan dan ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang namanya Adam itu adalah ciptaan. Tetapi perempuan itu diambil dari salah satu tulang rusuk Adam. Dia adalah perlambang gereja. Haleluya. Adam yang pertama. Tetapi kita tahu ketika dia mendengarkan firman Allah, ya, dia memegang firman Allah tersebut. Dia memegang perintah Allah tersebut. Tetapi dia berpaling dan dia mendengarkan suara istrinya. Ketika istrinya memakan pohon pengetahuan tersebut, dan dia mau menerima, dia juga mau memakan, dan dia menuruti apa yang dikatakan oleh si istri. Dan dia mengambil keputusan. Sehingga mereka pun diusir Allah dari Taman Eden tersebut. Karena tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di situ kalau mereka sudah melanggar perintah Allah. Karena Taman Eden itu dulunya adalah Taman Eden yang kudus. Haleluya. Kenapa kita katakan bahwa itu adalah Taman Eden yang kudus, sedangkan si penjaga pintu tersebut dia, ya, api yang selalu menjambar-jambar, tidak seorang pun yang bisa masuk ke Taman Eden tersebut. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Kita sudah pernah membahas tersebut. Jadi bagaimanapun orang yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak bisa tinggal di sana. Karena Adam sudah mengambil keputusan, ya,
menerima apa yang diucapkan oleh istrinya. Dan dia mengikuti istrinya, lalu mereka pergi. Haleluya. Ada dua pilihan. Menuruti istri atau menuruti firman Allah. Menuruti perkataan Allah. Ada juga dua pilihan. Ke Niniwe dan juga ke Tarsis. Mana yang mau dipilih? Memberitakan firman, membawakan pesan pada zamannya, atau pergi ke Tarsis untuk mendapatkan pengalaman yang begitu ngeri di dalam hidupnya. Haleluya. Jadi bagaimanapun juga, ya, kalau orang sudah jatuh ke dalam dosa, ketika dia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, itulah sebabnya mengibatkan setiap manusia tunduk kepada maut. Haleluya. Kalau orang sudah tiba saatnya, ya sesuai dengan umurnya, bahkan belum sesuai dengan umurnya juga banyak yang mati di muka bumi. Mereka tidak akan bisa menentang hal tersebut. Bagaimanapun hebatnya, kalau dia sudah dapat umur, dia sudah usia 90 tahun, 80 tahun, tiba waktunya dia akan mati. Itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Haleluya. Kenapa? Karena mereka memilih jalur, ya, yang bertentangan dengan perkataan Allah. Haleluya. Karena semua programnya Allah dan rencananya harus digenapi. Bagaimanapun kalau sudah Allah janjikan, itu akan ditepati. Kalau Allah sudah memilih setiap orang, ya, atau secara individu, seseorang manusia untuk melakukan tugas yang harus dia lakukan, maka bagaimanapun caranya, dia tidak akan bisa lari dari hadirat Allah. Haleluya. Haleluya. Tetapi kalau orang mencoba untuk menyimpang dari jalan Tuhan, daripada perintahnya, kita lihat bagaimanapun juga harus banyak tantangan, rintangan, masalah dan lain sebagainya, pencobaan supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Kita sudah melihat Nabi Yunus, banyak yang dialami. Tetapi kita lihat, sekalipun dia di perut ikan, sekalipun dia dicampakkan ke dalam laut, emangnya Yunus pernah berpikir, bagaimanapun juga, ya, kalau aku nanti sudah ada di dalam kapal, pasti Allah tidak ada. Kalau aku nanti udah lari ke Tarsis, pasti Allah tidak ada. Haleluya. Padahal ketika dia berada dalam kapal, Allah pun tidak ada. Ketika dia dicampakkan ke dalam laut, Allah pun tidak ada. Ketika dia dimasukkan ke dalam perut, ketika dia dimakan oleh ikan yang sangat besar itu, Allah pun ada. Selalu menjaga dia kemanapun dia lari, kemanapun dia pergi. Tidak bisa lari dari hadirat Allah. Dia akan kembali karena Allah sudah menentukan dan memilih dia untuk melakukan sebuah tugas yang harus dia lakukan. Haleluya. Karena rencana Allah adalah sempurna adanya, benar adanya. Haleluya. Dan dia membawakan pesan, menyampaikan pesan ke bangsa kafir. Haleluya. Kita melihat dan kita mengingat Kristus. Apakah Kristus mati, ya, hanya untuk menebus kesalahan dan dosa Yahudi atau Israel? Kita adalah sebagai mempelai wanitanya. Kristus mati, ya, bagi kita, bagi bangsa kami. Kita mengingat itu. Jadi kita melihat bagaimana tentang perjalanan Adam ini. Sehingga manusia pun tunduk kepada, ya, kematian. Karena merekalah yang membawa manusia kepada kematian. Tetapi kita lihat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, menebus semuanya itu, apa yang dulu dia hilangkan.
Sehingga manusia pun menjadi katakan mempelai wanita yang sudah merdeka seperti istri Abraham, yaitu Sarah. Haleluya, yang dapat melahirkan anak janji yaitu Ishak yang dijanjikan Allah. Dan ya, melahirkan juga sampai garis keturunannya yaitu Daud. Dari Daud juga yaitu tunas Daud yaitu Yesus Kristus. Haleluya, dari garis keturunannya Sar. Bukan dari Hagar. Bukan dari Ismail. Haleluya. Betapa indahnya rencana Allah bagi setiap orang yang merindukan Dia. Amin. Haleluya. Glory. Dan kita baca lagi di Yohanes 1, dan kita sudah tahu Yohanes 1:14, yaitu firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan 1 Timotius 3:16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapakah mereka? Yaitu bangsa kafir. Haleluya. Glory. Untuk menggenapkan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. 1 Timotius 3:16. Dia telah menjadi daging. Karena Allah adalah roh. Jadi dia harus menjadi daging dan bertabernakel di dalam tubuh manusia yang Dia buat sendiri. Yang Dia ciptakan. Karena Maria mengandung dari roh, bukan dari manusia. Jadi Dia menciptakan manusia di dalam roh Maria, seorang perempuan. Haleluya. Untuk supaya menjadi daging. Untuk supaya memiliki darah. Untuk apa darah? Untuk menyucikan dosa kita. Sebab kita sudah membaca tadi bahwa manusia Adam yang pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Kenapa? Karena lari dari hadirat Allah. Haleluya. Kolose 2 ayat 9 berkata, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Dia adalah Roh Kudus, Dia adalah Anak Yesus Kristus, Dia adalah Bapa, Tuhan Allah. Haleluya. Dia adalah satu. Bukan ada tiga pribadi. Roh, Anak, dan Allah adalah satu. Haleluya. Tetapi kita melihat kadang-kadang di dunia ini, ya, yang mengaku dirinya Kristen, banyak yang berkata dia adalah anak Allah. Benar bahwa dia adalah anak Allah, tetapi Allah benar-benar bertabernakel diam di dalam tubuh itu. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimanapun, karena Allah adalah roh yang tidak bisa disembelih, yang tidak bisa dibawa ke Kalvari untuk disalibkan, dan tidak bisa mempunyai darah. Haleluya. Tidak bisa memiliki darah. Bagaimanapun juga karena Allah adalah roh. Allah mencipta, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi ini gelap gulita. Haleluya. Dan kita melihat bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Berarti dia harus menciptakan sebuah tubuh di dalam diri seorang perempuan untuk supaya dia menjadi daging. Pada mulanya adalah firman seperti saya katakan tadi. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Tetapi semua program Allah tidak akan bisa lari dari pikirannya. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Yusuf, anak Maria, ya, tetapi juga dia anak Daud. Dia mengandung dari roh. Seharusnya dia sudah memiliki banyak bapa. Dia mengandung dari roh, berarti bapaknya roh. Dia dikatakan bahwa dia adalah Daud, berarti bapaknya Daud. Dan juga Yusuf. Ya, dan juga Allah. Tetapi dia adalah Allah sendiri. Amin. Yang telah menjadi daging. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Kenapa? Karena tidak bisa dipercayakan kepada malaikat, kepada nabi, kepada rasul. Untuk menebus manusia yang jatuh ke dalam dosa. Harus dia sendiri turun menjadi daging. Untuk menebus manusia itu yang telah jatuh ke dalam dosa. Bukankah Tuhan tidak bisa mengutus seorang malaikat untuk menebus manusia? Tetapi tidak ada seorang pun, baik malaikat, baik nabi dan rasul, bisa menebus seorang manusia selain daripada dia sendiri. Haleluya. Saya sudah bahas minggu kemarin sedikit itu. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita lihat ini. Dan juga di Matius 17 ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tertangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Dan kita melihat juga di Lukas 9 ayat 58, Yesus berkata kepadanya, ya, Yohanes 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah terpayang tempat itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan di ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sedotlah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedot air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki itu. Dan kita lihat juga di Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Dan Yohanes 11 ayat 43 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Haleluya. Haleluya. Dan 44 berkata, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukankah kain-kain itu? Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Amin. Semua nyata mujizat. Sedangkan yang sudah kita baca tadi Matius 8 ayat 20, sedangkan meletakkan kepala Yesus pun tidak ada. Seperti burung, ya. Dia tidak dapat, dan juga seperti serigala,
Dia mempunyai liang seperti burung juga. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita perhatikan itu. Di manakah dia lahir? Bagaimana perjalanan Maria dan Yusuf? Betapa pedihnya, betapa pahitnya. Dia diusir dari sana ke sana. Padahal ketika dia pertama melakukan mujizat, ya, ketika dia membuat air jadi anggur, pertama kali pada waktu itu Yesus membuat mujizat menjadi air dan anggur. Haleluya. Di dalam pesta tersebut kita lihat itu. Kenapa dia lakukan? Supaya orang percaya kepada bahwa Allah menjadi manusia, bahwa perkataan Allah itu benar. Sekalipun orang tidak percaya kepada Yesus, tetapi percayalah kepada perkataanku. Itulah kata Yesus. Kalaupun orang tidak menerima, tetapi terimalah apa yang dia ucapkan. Karena orang melihat bagaimana mungkin, sedangkan burung punya sarang, ya, sedangkan serigala mempunyai liang. Padahal ini, siapakah ini sebenarnya? Kita lihat itu. Itulah sebabnya Yunus lari dari hadirat Allah. Bagaimanapun juga Tuhan, dia tidak akan menerimaku. Mereka kan bangsa kafir. Mereka tidak pernah mengenal Engkau. Hanya kami yang mengenal Engkau, Tuhan. Udahlah, lari aja daripada aku dilempari nanti, daripada aku nggak diterima nanti, Tuhan. Udahlah, lari aja aku ke Tarsis. Tuhan sudah tahu tujuannya mau kemana dia lari. Apa yang ada di benak pikirannya Allah sudah tahu. Oh Yunus, kau berpikir demikian ya, nak. Engkau tidak akan bisa lari kemanapun engkau pergi. Engkau berpikir ya, kalau kau nanti sudah sampai ke kapal, engkau berpikir aku tidak ada di sana? Kau mau dicampakkan nanti ke laut, aku akan menolongmu. Dan aku tidak pernah meninggalkan kamu dan membiarkan kamu mati. Kau mau dimakan ikan, aku tidak pernah membiarkan engkau mati di dalam perut ikan. Rencanaku yang sempurna bagi mempelai wanitaku, bagi bangsa kafir. Mereka sudah kutebus sebelum dasar dunia ada. Mereka sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Sampaikan pesan, apa yang saya ucapkan kepadamu sampaikan. Tetapi engkau sudah sempat lari. Lihatlah, engkau akan kembali juga ke sana. Haleluya. Glory. Haleluya. Itulah mempelai wanita. Berada di setiap tempat. Di timur, utara, selatan dan barat. Tuhan sudah tentukan. Bukan berketepatan kita tinggal di sini. Bukan berketepatan saudara tinggal di tempat-tempat yang lain. Di berbagai bangsa, di berbagai suku dan lain sebagainya. Tuhan sudah tentukan. Kita tidak bisa mencoba untuk lari dari hadirat-Nya. Karena kita adalah kekasih Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Bagaimanapun juga, sekalipun manusia pada waktu Yesus mereka tidak mengakui bahwa dia adalah Mesias yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi daging, sekalipun dia tidak mempunyai tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, tidak peduli sama sekali. Dia sudah nyata membangkitkan orang mati seperti Lazarus. Dia dipanggil, Lazarus bangkitlah, keluarlah. Dia sudah 4 hari 4 malam ada di liang kubur. Tetapi dia bangkit kembali. Hidup kembali. Haleluya. Glory. Dia melakukan mujizat, tanda-tanda heran dan lain sebagainya. Haleluya. Banyak ejekan. Ya. Banyak tantangan yang dialami. Tetapi dia harus melewati garis tersebut. Setiap orang yang taat akan Tuhan, pasti dia sampai ke tanah perjanjian.
Sudah menyeberangi sungai Yordan, Laut Merah, sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Mereka tidak akan bisa lari dari hadapan Allah. Haleluya. Karena kita tahu bahwa adalah kepenuhan, ya, kalau secara tubuh jasmani dimanifestasikan di sana. Dan kita tahu bahwa dia adalah seluruh, ya, raja atas seluruh dunia. Dan kita baca dulu di Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Dan kita melihat di Kejadian 6:17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kejadian 2 ayat 5 dan Kejadian 6:7 kita melihat membandingkan ini. Karena dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Jadi pada zaman Nuh, ya, belum ada pernah turun hujan sedikit pun. Sampai pada hari air bah datang. Haleluya. Itulah sebabnya pada waktu itu hujan. Apa itu hujan? Gak pernah kita melihat hujan. Dari mana itu datangnya? Orang belum tahu apakah itu hujan. Haleluya. Kalau mereka sudah pernah melihat bahwa hujan turun, oh seperti hujan hari itu ya. Oh mungkin juga ya. Nanti kalau lebat hujannya, mungkin juga akan tenggelam kita. Bagaimana ya? Tetapi hujan pada waktu itu belum pernah turun. Haleluya. Sehingga orang pun tidak percaya. Tetapi kita lihat bahwa Nuh selalu mempertahankan pekerjaannya. Apa yang diberikan Allah untuk dia kerjakan di masa tersebut. Di masa Nuh 120 tahun dia berkhotbah, menyampaikan pesan. Nuh tidak pernah lari dari hadirat Allah pada waktu itu. Dia menyampaikan pesan, pokoknya hujan akan datang. Setiap makhluk yang hidup yang ada di muka bumi akan binasa. Itulah sebabnya aku membangun Bahtera. Hai saudara-saudariku, marilah kita bersatu, kita menyatu. Kita membangun Bahtera. Kalau kalian tidak mau membangun Bahtera, udah tinggal masuk aja. Pokoknya percayalah kepada Allah. Masa kalian tidak percaya kepada Allah? Tetapi mereka tidak percaya kepada Nuh. Maunya mereka, Allah lah yang berbicara kepada mereka. Mereka tinggi hati. Mereka tidak percaya kepada manusia. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Masa serigala mempunyai liang? Masa burung mempunyai sarang? Dia aja tidak. Bagaimana mungkin dia utusan? Bagaimana mungkin dia adalah anak Allah? Gak logika. Itulah sebabnya manusia menjauh daripada Yesus. Haleluya. Kita lihat ini. Itulah sebabnya manusia menjauh daripada perkataan Nuh. Kalau sudah menjauh dari Nuh, berarti menjauh dari hadirat Allah. Kalau sudah menjauh dari Yesus, kalau sudah menjauh dari perkataan Yunus, mereka juga hal yang sama menjauh dari Allah.
Karena perkataan yang mereka ucapkan adalah itu firman, suara Allah keluar daripada mulut Allah sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa nabi, seorang nabi dan rasul adalah penyambung lidah Allah. Amos 3 ayat 7. Maleakhi 4 ayat 5. Haleluya. Glory. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di muka, di bumi akan mati binasa. Ini perkataan Allah kepada Nuh, bukan kepada setiap orang. Seperti membuat surat undangan, ya, atau mengundang secara pribadi kepada pribadi. Bukan seperti itu. Allah berurusan dengan seseorang yang Dia pilih untuk menyampaikan pesan. Siapa yang mau mendengarkan, terima pesan. Siapa yang tidak mau mendengarkan, udah silahkan. Apa yang kau berbuat, engkau akan pasti menuainya. Itulah firman Allah. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat. Jadi Nuh, ya, mengambil sebuah tanggung jawab di hadapan Allah. Dan kita lihat Nuh ini. Kita lihat Musa, kita lihat Elisa. Mereka semua, ya, yang lainnya, mereka semua harus mendapat dengan tanggung jawab. Dan mereka harus melakukannya. Haleluya, karena mereka diutus pada zaman tersebut. Pada zaman masing-masing tersebut. Jadi mereka harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Haleluya. Jangan dicoba-coba lari dari hadirat Allah. Percayalah. Karena setiap orang yang mau melakukan pekerjaan Allah yang Dia perintahkan, yang Dia suruhkan untuk dia kerjakan, percayalah, upahmu sangat besar di surga. Jiwamu akan terselamatkan. Haleluya. Engkau akan memiliki hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Seperti nyanyian kita tadi. Di mana Kristus berada, kita pun berada. Haleluya. Kita memiliki tubuh teofani yang tidak bertempat tinggal di dunia ini, dari celestial kepada celestial. Asal jangan lari dari hadirat Allah. Tetapi kita lihat, Allah mengasihi orang yang sedang Dia tentukan, yang sudah Dia rindukan. Ya, seperti Efesus 1 ayat 4. Aku sudah memilihmu sebelum dasar dunia ada. Betapa Dia mengasihi manusia. Dia telah menjadi daging seperti yang saya katakan tadi. Yang sudah kita bacakan tadi. Haleluya. Sekalipun lari, Dia selalu menjaganya. Dia akan kembali. Seperti anak yang hilang itu. Kita ingat itu. Jadi kita perhatikan dulu di zaman sains, ya. Itu dulunya. Bagaimana dulu dia berhadapan dengan satu hal yang sangat tidak ilmiah. Tidak ada satu alasan pun mengapa dia bisa menjadi sesuatu yang tidak ilmiah. Sesuatu yang tidak ilmiah, ya, tepatnya. Mereka mengatakan akan hujan turun dari langit. Mereka tidak pernah melihat setitik pun hujan turun dari langit. Tetapi kita lihat dia harus menghadapinya. Allah telah berfirman akan ada hujan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, sudah pasti. Tetapi begitu banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh Nuh. Sekalipun hujan tidak pernah dilihat oleh orang-orang pada waktu itu, pokoknya hujan akan turun, itu akan pasti. Yakobus 2:20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
Dan Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati juga. Bagaimanapun hebatnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa roh. Bagaimanapun manusia tidak akan bisa selamat tanpa iman. Karena iman adalah pondasi. Iman Abraham, iman Ishak, iman Yakub, ya, Yeremia, Daniel. Semua para nabi dan rasul memiliki iman sampai pada orang-orang percaya di akhir zaman ini. Tanpa iman berarti tidak ada keyakinan bahwa ada keselamatan. Tetapi di mana iman ada, di sana ada keselamatan. Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia turun, dia telah menjadi daging hanya untuk menebus manusia. Yang percaya kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup kekal dan tidak dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Maut adalah keterpisahan dari Allah. Haleluya. Dia memiliki hidup yang kekal. Siapakah pengikut Kristus akan memiliki hidup kekal? Haleluya. Berarti kalau sudah memiliki hidup di dalam tubuhnya, ya, di dalam jiwanya memiliki hidup kekal, percaya kepada Yesus, percaya kepada pesannya, otomatis pertama-tama dia sudah memiliki iman. Haleluya. Kalau tidak ada iman, ya, dia tidak akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Haleluya. Artinya mati kalau tidak memiliki iman. Sama seperti manusia, kalau tidak memiliki roh, pasti mati. Atau namanya orang yang sudah mati. Haleluya. Dan kalau kita sudah membaca dalam kitab ini bagaimana tentang perjalanan Nuh, kita bayangkan dia memikul kayu yang sangat-sangat besar, membawa palu, ya, dan juga mengontrol anak-anaknya, memerintahkan anak-anaknya untuk siap bekerja. Tidak sebentar, 120 tahun. Itu sudah cukup lama untuk membangun sebuah bahtera. Haleluya. Jadi dari pekerjaan Nuh itu menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki iman yang sempurna. Kalau dia tidak memiliki iman, dia tidak akan mau mengerjakan pekerjaannya yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Tetapi karena dia memiliki iman yang teguh yang ada dalam Allah, pasti hujan akan turun. Pasti perkataan Allah benar. Lalu dia mengerjakannya. Haleluya. Musa juga Musa juga melakukan hal yang sama. Tetapi kita lihat Musa, ya. Dan juga Elia melakukan hal yang sama. Setiap nabi zamannya masing-masing harus berdiri dan menghadap tanggung jawab. Haleluya. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Yunus. Siapakah dia? Musa pernah lari juga dari hadirat Allah. Haleluya. Tetapi kita lihat Nuh berseru menyampaikan pesan. Musa juga berseru menyampaikan pesan. Elia juga berseru untuk menyampaikan pesan. Ya, dan mereka berseru untuk menantang dan nabi mereka, ya, Yunus, Nuh, ya, berseru untuk menantang mereka, dan mereka tidak mau berkompromi kepada orang-orang pada waktu itu. Mereka fokus untuk melakukan perintah Allah. Haleluya.
Jadi mereka tidak pernah melakukan, ya, apa yang diperintahkan oleh Nuh. Itulah sebabnya dia berseru. Itulah sebabnya Yunus berseru. Sekalipun dia lari dari hadirat Allah. Tetapi kita lihat, ya, Nuh berseru menentang zamannya. Dia melakukan menentang pada waktu itu bagi orang-orang yang lari dari hadirat Allah, orang-orang yang jahat. Musa juga berseru menentang zamannya. Dan dia tidak pernah berkompromi pada orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Elia dulu, ya, sangat tidak populer. Orang tidak pernah mengagumi dia. Tetapi juga dia berseru menentang zaman itu. Haleluya. Dan kita lihat Matius 14 ayat 1. 14 ayat 4. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Kita lihat ini. Yohanes Pembaptis sangat tidak populer di zaman itu. Dia berseru menentang zamannya. Dia berkata kepada raja, sang penguasa di negeri itu. Ya, kita lihat. Tetapi apa yang harus dia bayar? Apa yang harus dia bayar? Apa yang harus dibayar oleh Yohanes? Kepalanya dipenggal. Dia bayar harga pada waktu itu. Tetapi dia tidak akan bisa tidak menegur. Dia pasti menegur. Karena dia tidak mau berkompromi dengan mereka. Dia hidup di muka bumi hanya untuk melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kristus untuk dia lakukan. Yohanes Pembaptis, pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Kita lihat. Dia sudah pendahulu. Ya. Dia sudah pendahulu menanti kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Dia dipenggal karena teguran tersebut. Dia siap bayar harga. Sekalipun kepalanya melayang, tidak peduli. Haleluya. Pokoknya dia berteriak, menyampaikan apa yang dia sampaikan. Haleluya. Karena itu adalah tugas. Dia adalah sebuah pertanggungjawaban yang harus dia pertanggungjawabkan. Haleluya. Itulah yang dikatakan, tidak sah bagimu mengambil perempuan itu. Kepalanya harus dipenggal. Karena dia tetap selalu berdiri di dalam pos tugasnya. Haleluya. Kenapa? Dia tidak mau mengambil kapal menuju Tarsis. Dia tidak pernah berkata, udahlah Herodes, aku setuju denganmu. Itu perempuan yang baik. Itu perempuan penaat. Cocok itu menjadi istrimu. Dia tidak pernah mengatakan demikian. Dia menegur Herodes. Haleluya. Seorang raja, seorang penguasa di negeri tersebut. Tetapi dia tidak pernah tunduk. Dia tidak pernah mengakui perbuatan dia yang tidak baik. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita lihat Yohanes ini. Dia langsung menghadapinya. Dia selalu tampil untuk menghadapinya. Dia tidak pernah lari dari hadirat Allah. Selalu dia berdiri dalam fakta-fakta tersebut. Dan kita lihat Musa pernah lari. Ya. Seperti Yunus. Tetapi Allah membawa dia kembali.
Itulah sebabnya jika Allah sudah memanggil kita, ya, kita yakin bahwa Allah di dalam pesan tidak ada yang bisa membuat kita berpaling. Ya, itu tidak membuat Yunus berpaling. Tidak akan mungkin. Dia akan selalu kembali ke tempatnya yang semula. Dan kita lihat Amos 3:8, sehingga telah mengaum siapa yang tidak takut. Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Haleluya. Kalau Allah sudah menyampaikan pesan, siapa yang tidak bernubuat? Bukan seperti singa yang mengaum yang sudah ditawan di sana. Haleluya. Kalau singa yang mengaum yang ada di hutan sana, jangan dicoba-coba. Kalau ada batu di atas gunung pasti berjatuhan. Kalau dia sudah mengaum singa tersebut. Itulah sebabnya seperti dikatakan Amos. Singa telah mengaum siapa yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Artinya, kalau Tuhan sudah menyampaikan pesan, sampaikan ini Yunus, sampaikan ini Nuh, sampaikan ini Yohanes, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak takut? Perkataannya akan nyata. Tidak ada seorang pun yang manusia yang bisa di muka bumi untuk menggagalkan firman Tuhan. Haleluya. Wahyu 18:19 berkata, jangan ditambah, jangan dikurang perkataan Allah. Semuanya akan nyata. Realita. Semua program dan rencananya. Haleluya. Glory. Tidak ada satu titik otak pun yang bisa dikurang dan ditambah, disembunyikan dan lain sebagainya. Haleluya. Dan kita sudah bahas tadi Kejadian 3:7 ya. Bagaimana tentang ketika mereka sudah memakan buah pengetahuan tentang yang jahat itu, dan mata mereka berdua terbuka, dan mereka sudah tahu ya yang baik dan yang jahat. Tetapi kita lihat di zaman ini, dari zaman dulu banyak seperti yang dilakukan oleh Adam, mencoba ya, kita coba dulu, nggak apa-apa. Nanti kan kalau udah salah, udah kembali aja kita coba dulu bagaimana. Pada hari itu kamu makannya, pastilah kamu mati. Pada hari itu juga kamu akan mati. Haleluya. Itulah sebabnya kalau sudah dipilih Allah, manusia tidak akan bisa pernah sampai tergeletak. Selalu menjaga. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan Yunus sampai mati di telan ikan, atau mati di perut ikan. Yunus pun tidak, ketika Yunus dicampakkan ke dalam laut, ombak pun tidak pernah bisa mematikannya di sana. Selalu dia jaga. Haleluya. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, bagaimana mungkin dia telah mencari daging? Dan kita baca dulu di kita baca dulu di 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis kepadanya. Kita perhatikan ini. Menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Dan kita lihat di 2 Samuel 16 ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Baharum, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bersama Simei bin Gera,
Sambil mendekati raja, ia terus menerus mengutuk. Siapa yang dikutuk? Adalah Daud. 16 ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Kita lihat ini. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Seperti kita mengingat, siapa yang pernah memotong kuping seorang penjahat yang sedang melawan Yesus? Simon Petrus. Haleluya. Dan kita lihat, dia pikir dia sudah sok jago di situ. 2 Samuel 16 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanmu dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutuklah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sudah berbalik kan? Matius 26 ayat 67 berkata, lalu mereka meludahi mukanya Yesus dan menunjunya. Orang-orang lain memukuli dia. Kita lihat antara Daud dan Yesus. Apa urusanmu dengan kamu? Apa urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Kita lihat, sudah terbalik. Sebenarnya daripada pikiran manusia, yang dimaksudkan siapa anak anjing yang sudah mati itu, biarkanlah aku menyeberang supaya aku penggal kepalanya. Bukan begitu caranya. Haleluya. Bahkan dia marah. Setelah dia mengatakan demikian, dia langsung meludahi Daud. Kita bayangkan itu. Haleluya. Dua Samuel 19 ayat 18. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberang sungai Yordan. Kita lihat ini. Tadi dia sudah mengutuk, sudah meludahi. Sekarang ketika dia kembali dari pembuangan, mereka sudah sujud di hadapan Daud. Kita lihat 2 Samuel 19 ayat 19. Dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah. Dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Kita lihat ini ayat 20. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Kita lihat. Itulah sebabnya Wahyu 22 ayat 18-19, jangan menambah, jangan mengurang. Kalau itu sudah programnya Allah, harus dijalankan, itu yang dimaksudkan. Padahal dia ada seseorang untuk mencoba, siapa orangnya? Berkupenggal. Udahlah, tenang aja lah. Ini kan programnya Allah. Gak perlu kau menghakimi seseorang, gak perlu kau memenggal kepala orang. Itulah sebabnya bagaimana tentang Yesus Kristus. Banyak yang meludahi, banyak menanya dan lain sebagainya. Datanglah Petrus mencoba untuk memotong kuping seseorang. Ya? Haleluya. Glory.
Karena itu adalah semuanya rencana Allah. Kita lihat itu. Jadi orang itu tersungkur dan memohon belas kasihan. Dia telah mau meludahi Daud, pergi keluar, tetapi ia hampir bersiap memandikan kaki Daud dengan air mata. Dan ketika Daud kembali. Jadi kita lihat, dan suatu hari nanti mereka yang sudah menikam Yesus akan melihatnya. Dan mereka yang menikam dia di zaman itu juga akan melihatnya. Mereka suatu hari nanti, ya, itu akan kembali. Karena Wahyu 22, 18-19 memperingatkan. Satu titik iota pun tidak bisa ditambah dan dikurang. Semuanya programnya Allah. Apa tujuannya? Hanya untuk menebus dari bangsa kafir. Sebagai mempelai Yesus Kristus. Seperti yang sudah kita baca tadi. Yunus pergi hanya untuk menyampaikan pesan ke bangsa kafir. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Ya, kematian di laut tidak. Mau lari tidak. Ya, mau mati di perut ikan tidak. Allah selalu menyertai dia. Bilangan 32-23, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdoa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Saya baca sekali lagi. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Kita lihat ini. Kita lihat, ya, mengetahui bahwa hadiratnya ada di setiap zaman. Dibuktikan. Haleluya. Karena perkara-perkara yang besar akan terjadi, mujizat akan terjadi, ya, tanda-tanda akhir akan terjadi dan segala sesuatu. Tetapi kita lihat, jikalau seseorang adalah seorang Kristen yang sejati, benar-benar dipanggil seperti Yunus dulunya dipanggil, Allah sudah membayar ongkos tersebut. Allah sudah membayar ongkos secara individu. Kalau dia sudah dipanggil, kalau dia sudah ditentukan, kalaupun dia melakukan hal-hal yang salah, sekalipun dia pernah mencoba lari dari hadirat Allah, sekalipun dia melakukan kesalahan yaitu dan dosa, kalau Tuhan sudah menentukan dia, dan dia pasti akan kembali. Tetapi kalau dia sudah tidak ditentukan, kalau dia pergi, dia akan pergi selamanya. Dan dia tidak akan pernah berbalik. Kita lihat istri Lot. Dia mencoba untuk keluar dari Sodom. Tetapi dia melayakkan padanya berbalik kepada harta kekayaannya. Bukan seperti Lot, terus dia maju tidak pernah melayakkan padanya. Kembali mengingat semua betapa banyak kekayaannya di sana. Dia tidak pernah mengingat bahwa hartanya semuanya sudah hilang ditelan oleh api yang turun dari langit. Kenapa? Dia mengambil satu keputusan. Yaitu kalau Allah sudah menyuruh keluar dari sana, udah keluar sajalah. Haleluya. Glory. Karena Allah sudah membayar ongkos. Menjauhlah dari kapal yang akan pergi ke Tarsis. Bagaimanapun juga, haleluya, Allah mempredestinasikan kita bagi kehidupan yang kekal. Haleluya. Jadi Allah yang sejati, yang telah dipanggil, datanglah kepada Kristus, ya, masuklah ke dalam kepenuhannya. Karena ongkos, ya, dosa sudah diselesaikan di Kalvari. Haleluya.
Haleluya. Jadi itulah sebabnya, ya, bukan melihat kesalahan dan dosa. Ongkos sudah dibayar. Kemana? Itu dibayar ke Niniwe. Kita perhatikan itu. Itulah perbedaan Tarsis dan Niniwe. Bukan ke Tarsis. Haleluya. Jadi kita dipredestinasi ke kapal kita. Karena ada sebuah kapal yang akan pergi, ya, dalam sebuah perjalanan. Kita tahu bahwa Yesus adalah induk Raja Wali kita. Dia adalah kapal kita. Dia adalah pembawa kita. Haleluya. Untuk menutup kita. Dan kita ingat kemana Yesus pergi. Allah ada di dalam kapal seperti saya katakan tadi. Allah di dalam badai itu. Allah berada di dalam ikan itu. Dia terus ada bersama-sama dengan Yunus. Sampai kehendaknya yang sempurna akan tergenapi dengan benar. Haleluya. Dan jika ia pernah mencari kita, ya, mungkin kita mengelak, ya, dan mengelak ke sana kemari dan lain sebagainya, kita ingat kita akan mendapatkan kesulitan sampai kita kembali melakukan hal yang telah kita lakukan, yang kita harus lakukan. Seperti yang dikatakan dari semula. Jangan pergi lari dari hadirat Allah. Haleluya. Karena kita tidak bisa melakukan itu. Untuk menutup, kita baca Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dan Lukas 17 ayat 30, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Dan juga di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Malaikat 4 ayat 5 dan 6, dia mengutus Nabi Elia, ya, menantikan kedatangan, pendahulu kedatangan Kristus yang kedua adalah Elia. Maleakhi 4, 5 dan 6. Seperti Yohanes Pembaptis, pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Haleluya. Di mana Lukas 17, 30, demikian halnya kelak pada hari di mana manusia menyatakan dirinya. Itu sudah tampil di zaman ini. Nabi sudah hadir membawakan pesan. Haleluya. Pergilah ke Niniwe, sampaikan pesan, jangan ke Tarsis. Haleluya. Karena pesan sudah sampai di zaman ini untuk mengumpulkan mempelai wanita. Haleluya. Untuk menuju ke Niniwe, membawa kepesan kabar gembira keselamatan di zaman ini. Haleluya. Karena kita adalah mempelai wanita pilihan sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Kita adalah umat yang ditebus, yang dimurnikan di dalam api, di mana kesalahan dan dosa kita sudah disucikan di sana di Kalvari. Dia bangkit dari antara orang mati, kita pun bangkit. Dia mati, kita pun mati, dosa-dosa kita selesai. Kita sudah dibayar, ongkos kita sudah dibayar. Haleluya. Jangan berpaling kepada Kristus supaya hidup kita ini tidak dipersulit, dan supaya hidup kita tidak sulit. Haleluya. Supaya perjalanan kita selalu terarah, yaitu kepada pergi ke Niniwe. Kita tahu, ya, bahwa fisiklah yang mati, tetapi roh tetap hidup. Ada dua roh, yaitu roh, ya, melakukan kejahatan, dan juga roh daripada Allah sendiri, yaitu roh kebenaran.
Haleluya. Karena kita tahu bahwa ada dua. Ada Saul, ya, ada Yakub. Ada Yesus, ada Judas Iskariot. Ada Kain, dan juga ada Kain, juga ada Habel. Haleluya. Glory. Itulah pesan terbit diterang di waktu senja ini untuk memberitakan sebuah pesan. Malaikat 4, 5 dan 6 membawa kabar yang hidup, yaitu firman yang keluar daripada mulut Allah, untuk memperlengkapi senjata kita, memberikan pakaian kepada kita, itu pakaian firman, untuk supaya kita selalu berada di dalam pesan, dan pesan berada di dalam kita, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita, sampai di sini pembahasan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita di setiap waktu, di setiap saat. Haleluya. Dan Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada kita, terlebih pengetahuan akan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai di sini pembahasan kita.